sini saya akan menjadi observer ya Pak, menjadi observer yang nantinya saya akan mengamati dan menilai saat Pak Endang melakukan coaching terhadap Bu Dini dengan menggunakan rubrik penilaian sebagai berikut ya Pak. Nah, seperti apakah nanti Pak Endang itu melakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apakah melakukan pertanyaan, mengutarakan pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Nah, sesuai dengan kata kunci yang diutarakan oleh coach ya dalam hal ini yaitu Bu Dini. Dan bagaimana nantinya coach menanggapi dari jawaban yang dilontarkan oleh Pak Endang? Juga jangan lupa ya Pak, nanti pas saat proses pelaksanaan coachingnya nanti Bapak dan Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah itu jangan lupa ya Pak. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu ya Pak. Dalam proses coaching ini kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Endang? Baik Bu Leni, nanti dalam proses coaching ya Bu, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh ya Bu, atau present. Jadi dengan mendengarkan aktif juga yang kedua itu Bu. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci seperti itu Bu. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Pak. Kompetensi yang akan juga jangan lupa ya Pak, nanti pas saat proses pelaksanaan coachingnya nanti Bapak dan Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah itu jangan lupa ya Pak. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu ya Pak. Dalam proses coaching ini kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Endang? Baik Bu Leni, nanti dalam proses coaching ya Bu, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh ya Bu, atau present. Jadi dengan mendengarkan aktif juga yang kedua itu Bu. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci seperti itu Bu. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Pak. Kompetensi yang akan oke Pak, jadi ada 3 kompetensi ya yang akan dikembangkan. Nah, kira-kira kompetensi mana Pak yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Mendengarkan aktif Bu yang akan saya kembangkan, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus Bu, seperti itu Bu. Dengan juga bisa hadir sepenuhnya Bu. Dan dengan mendengarkan aktif nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Kemudian Pak, nanti indikatornya bagaimana ya Pak yang ingin dikembangkan oleh Pak Endang nanti dalam proses coaching? Indikatornya nanti saya akan melihat ya, apakah coaching tersebut sudah bisa mencari solusi ya atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukan seperti itu Bu. Ya, oke baik Pak. Demikian Pak, mungkin pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Endang. Bapak bisa melakukan coaching dan semoga nanti saat Bapak melakukan coaching dengan Bu Dini, Bapak selalu mengingat ya Pak apa yang barusan sudah diutarakan hal-hal tersebut. Bapak diingat dan selamat melakukan coaching ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Silakan. Assalamualaikum Ibu Dini, selamat siang. Bapak diingat dan selamat melakukan coaching ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Silakan. Assalamualaikum Ibu Dini, selamat siang menjelang sore. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah
kita bersosialisasi selalu dengan anak-anak ya Pak. Ada salah satu siswa saya yang sedang saya hadapi ini yang membuat saya kepikiran terus tuh, ada satu siswa yang memiliki emosi yang kurang mampu mengendalikan emosi. Jadi sangat mudah sekali marah dan ngamuk itu Pak di kelas. Kemudian dia juga tidak mau menulis saat sedang belajar seperti itu Pak. Nah, lalu apa nih Bu Dini yang Bu Dini harapkan ya Bu nanti dari pembicaraan kita kali ini Bu apa? Yang ini jadi Pak Anda, saya ingin pembelajaran kita hari ini itu saya ingin bercerita secara panjang lebar nih kepada Pak Anda terkait permasalahan yang sedang saya hadapi, sehingga saya bisa menemukan solusinya Pak dari permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Menurut Ibu Dini selama ini kan yang kira-kira apa yang membuat anak tersebut tidak mau bicara atau kan tidak mau bicara dan tidak mau menulis Bu? Iya nih Pak, saya sempat melakukan bukan observasi tapi sedikit berbincang-bincang dengan teman-teman sekelasnya berkaitan dengan salah satu orang siswa ini nih, kebetulan kan namanya Jidni nih Pak. Jadi dia itu ternyata kalau di rumah itu dia lebih senang menghabiskan waktunya sendiri dengan bermain HP dan sangat jarang bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungannya. Seperti itu Pak. Namanya Jidni ya Bu? Iya. Lalu kira-kira apa yang bisa Ibu Dini lakukan untuk membantu Jidni ini agar mau berbicara dengan teman-temannya Bu? Nah, dan juga bisa mau menulis juga Bu, seperti itu. Jadi sebenarnya Pak, saya masih sedang bingung ini Pak. Jadi apa nih langkah yang harus saya ambil gitu ya, karena melihat latar belakangnya tadi itu di rumah dia itu seperti itu kan tadi apa yang saya ceritakan. Sepertinya saya harus melakukan PDKT dulu nih, pendekatan dulu nih sama Jidni dan memberikan perhatian khusus nih dengan mengajak Jidni mengobrol secara individu gitu ya Pak ya, untuk menumbuhkan kesadaran dirinya dengan cara menasihatinya bahwa untuk mengeluarkan emosi itu tidak harus selalu dengan marah-marah, dan juga agar mau menulis saat pembelajaran gitu ya, agar lebih sadar lagi. Nah, itu ide bagus Bu ya. Begini ya Bu Dini, jadi dengan menumbuhkan kesadaran diri penuh Jidni ya Bu ya, ini nantinya bisa membantunya untuk menyadari apa yang menjadi kewajibannya seperti itu nih Bu ya. Nah selanjutnya nih Bu, kira-kira ada tidak hambatan yang dialami selama proses perubahan pada diri siswa tersebut Bu? Ya tentu hambatan kan pasti selalu ada ya Pak dalam apapun langkah yang kita ambil nih. Kira-kira nanti saya ketika akan melakukan pendekatan sepertinya kan Jidni kan ini kurang terbuka ya Pak ya, dari sikapnya itu kurang terbuka. Nah mungkin itu hambatan pertama yang akan saya hadapi itu bagaimana nih cara agar Jidni tersebut mau bersikap terbuka pada kita sebagai guru, agar mau cerita gitu. Selanjutnya Bu, kira-kira yang menjadi hambatan nanti ya Bu ya, kan ada hambatan dari kata Ibu. Yang Ibu persiapan itu untuk mengatasi hambatannya apa Bu? Nah yang akan saya persiapkan nih Pak, saya akan meluangkan waktu nanti untuk mengajak Jidni berinteraksi dengan baik pada saat pembelajaran dan juga saat istirahat Pak, agar dia lebih banyak berbicara. Nah kalau dia sudah mau berbicara, nanti lama-kelamaan dia pasti akan terbuka untuk berbicara dengan saya. Itu harapan saya sih Pak. Ya betul Bu. Bu Dini, dari beberapa solusi yang barusan Bu Dini bicarakan gitu ya, kira-kira rencana Bu Dini untuk mencapai tujuan itu yang ditetapkan Bu Dini itu apa? Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan tadi ya Pak, pendekatan dengan Jidni secara individual, berbicara dari hati ke hati di ruangan yang terpisah dengan teman-teman yang lainnya untuk memberikan motivasi dan untuk menumbuhkan kesadaran Jidni agar bisa lebih mengendalikan emosinya dan juga memiliki motivasi
kira-kira yang akan Ibu ini prioritaskan ya Bu ya, terlebih dahulu itu mana yang prioritaskan? Karena ini masalahnya apa ya, berjalan beriringan gitu ya Pak ya. Jadi saya merasa harus dilakukan itu bersamaan pula. Jadi sambil berbicara dengan Jitni, nah setelah saat berbicara nanti akan dibantu oleh murid-murid yang lain pada saat jam istirahat, misalnya dengan teman-temannya akan membantu Jitni ini untuk berinteraksi gitu Pak. Oh, Jadi beriringan. Jadi lebih efisien ya Bu ya. Jadi lebih efisien bisa beriringannya. Selanjutnya kapan hal tersebut yang akan dilakukan? Kapan? Saya ingin secepatnya gitu ya Pak ya, karena kan kasihan Jitni juga, karena kalau terus berbeda dengan teman-temannya tuh membuat dia tidak nyaman juga dan teman-temannya juga tidak nyaman. Jadi saya sangat tidak sabar ingin melakukan hal tersebut. Keren sekali ya rencana Ibu Dini ya Bu ya. Nanti kira-kira Bu ya, apa komitmen ya yang akan Ibu lakukan terhadap rencana itu tadi? Komitmen Bu ya. Oh iya, komitmennya tentunya saya harus konsisten ya Pak, melakukan langkah-langkah sesuai yang sudah direncanakan tadi agar tujuan dari masalah itu bisa tercapai ya Pak. Penyelesaian masalah tersebut bisa tercapai. Jadi harus ada komitmen dari saya untuk konsisten melakukan rencana aksi. Jadi secara berkelanjutan dan konsisten ya Bu. Jadi secara terus menerus ya Bu. Nah kira-kira Bu ini ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini itu apa? Oh iya, mungkin saya kan nanti akan melakukan rencana aksi dulu ya Pak ya. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu, nanti pekan terakhir bulan ini saya insya Allah akan menemui Bapak kembali untuk menyampaikan tindak lanjut. Oke, baik Bu ini saya tunggu nanti Bu ya. Terima kasih ya Pak untuk hari ini, sangat bermanfaat sekali kegiatan coaching hari ini karena saya bisa menemukan solusi ya Pak dari masalahnya saya. Iya, sama-sama Ibu Dini, saya juga sangat senang sekali ya bisa berbagi dengan Bu Dini. Dan nanti Bu Dini bisa melaksanakan rencana Bu Dini ya Bu. Kemudian saya juga Bu tunggu hasilnya seperti apa ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya baik Pak, alhamdulillah ya Pak, coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Dan tadi saya sebelum coaching sempat menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Pak. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan tadi oleh Pak Endang, Pak Endang ketika melakukan coaching barusan, Pak Endang sudah melakukan indikator apa terkait dengan? Baik Bu, jadi alhamdulillah ya Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi Bu, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching ya Bu terkait dengan permasalahannya. Nah kemudian saya juga menanyakan rencana aksi Bu. Kemudian saya juga meminta coaching untuk membuat bentuk komitmen sesuai bentuk jawaban dari tindakannya tersebut seperti itu. Iya bagus Pak, di sini saya juga sudah melihat ya Pak, secara langsung sudah mengobservasi tadi ketika Bapak melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak, di mana Pak Endang sudah melakukan identifikasi terhadap masalah yang dimiliki oleh coaching. Kemudian juga Pak Endang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah Pak Endang juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak. Nah menurut saya ini sudah bagus ya Pak. Selamat buat Pak Endang karena sudah melaksanakan coaching dengan baik. Nah sebelum kita akhiri nih Pak, saya ada satu pertanyaan lagi nih buat Bapak. Yang sudah dilakukan oleh Pak Endang, kompetensi apa lagi yang ingin dari kompetensi yang sudah dilakukan Pak Endang, adakah kompetensi lain yang ingin dikembangkan? Oke. Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan ya Bu,
lebih dalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusinya Bu. Seperti itu mungkin Bu Leni. Iya, luar biasa sekali. Pandang sudah menerapkan alutsista dengan baik ya Pak, Ya. dan terbukti Pandang sudah